Oke. Karena udah jam 10:05, kita mulai aja ya ibadah kita, biar nanti selesainya juga nggak kesiangan. Oke? Sebelum kita mulai, apakah ada yang mau pimpin doa? Adakah? Kak, katanya Depo mau. Gak. Devon, ayo Devon. Ya Kak, Depo. Ayo dong. Katanya Ferin mau, Kak. Ayo nih. Devon apa Ferin nih? Kak, Depo, dia udah jarang, Kak. Ayo. Ferin mau, katanya Ferin. Ya udah gini deh. Nanti Devon doa buka, Ferin doa tutup. Ya Kak. Ya. Oke? Belum bisa. Nanti dibantuin Koko Marco, Ferin. Oke Kak, saya on mic dulu ya biar si Devon bisa. Ya udah, sekarang Devon dulu ya, nanti Ferin nanti doa tutup kok, masih ntar. Udah nih. Udah Kak. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, puji Tuhan. Bentar lagi kita akan menunaikan puji Tuhan. Ya Tuhan, berkati kita ya Tuhan, bagi kita yang lain ya Tuhan, dan kita nggak tahu ya Tuhan nanti siapa yang bawa firman ya Tuhan, berkati kita ya Tuhan, dan orang tua kami ya Tuhan, diberi kesehatan dan banyak rezeki ya Tuhan, berlimpah ya Tuhan, ya amin. Amin. Oke deh, aku mau menyapa lagi. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKMI Pengharapan. Mantap. Hari ini semuanya pada seneng gak nih? Senang Kak, senang. Senang ya. Wah, mantap. Bagus. Kita harus gembira, harus senang karena hari ini kan harinya Tuhan, bener gak? Jadi kita harus bersemangat, kita harus bergembira, ria, karena kita juga bisa ngelihat teman-teman kita walaupun masih online, tapi seenggaknya kita bisa lihat wajah-wajahnya teman kita yang ganteng dan yang cantik, kita bisa menghilangkan sedikit rasa kangen gitu, seenggaknya ya. Oke deh, kita mau nyanyi lagu pertama. Nah, karena tadi kan aku nanya nih, kalian pada seneng gak hari ini? Karena lagu pertama ini masih ada hubungannya dengan bergembira ria gitu. Lagu pertama judulnya Saya Bergirang. Ini juga lagunya kayaknya udah lumayan lama gak dinyanyiin, tapi gak apa-apa, kita mulai refresh pikiran kita dengan lagu-lagu yang udah agak lama dinyanyiin. Oke? Yuk, kita nyanyi Saya Bergirang. Boleh sambil goyang kanan kiri, sambil tepuk tangan, boleh juga, boleh banget. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang kau selalu bergirang. Tolong dari awal ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang aku selalu bergirang. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kami saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Kita mau nyanyi lagi dari awal dan kali ini harus lebih semangat dari sebelumnya. Oke? Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang
hebat banget loh. Tadi aku lihat, aduh aku kurang perhatiin sih. Cuman kayaknya kakak-kakaknya semangat banget nih hari ini nih. Adik-adiknya aku sebenarnya kurang perhatiin nih. Tapi kayaknya aku yakin sih kalian pasti semangat juga. Ya kan? Mantap kalian. Oke. Lanjut, kita mau nyanyi lagu kedua. Lagu kedua ini lagu yang sangatlah gampang dan aku yakin pasti kalian semua tahu. Judulnya adalah, boleh ditampilin? Nah, King Kong badannya besar. Ini lagunya udah ini banget ya. Hits banget di sekolah minggu GKMI Pengharapan gitu. Jadi tadi karena lagunya udah yang jarang dinyanyiin, sekarang kita nyanyi lagu yang sering dinyanyiin. Mantap. Oke, yuk. Kita nyanyi. Musik. Badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ulangi lagi ya dari awal. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, tepuk tangan. Wah, capek ya ternyata nyanyi-nyanyi. Oke. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan dibawakan oleh siapa ya? Rahasia, nanti kalian akan tahu. Kita mau nyanyi satu lagu terakhir. Memuji Tuhan selalu. Tahu kan lagunya? Kita nyanyiin sama-sama ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Tolong dari awal. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita nyanyiin sekali lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji,
Oke, sekarang kita mau dengerin cerita yang akan disampaikan oleh Kokoyo. Aku serahkan kepada Kokoyo. Oke, hai adik-adik, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali ya. Wah, senang sekali tentunya bisa bertemu dan sudah pada libur semuanya. Termasuk Koyo juga sudah libur. Siapa yang di sini yang senang libur? Terima kasih Cici Nia yang sudah bersukacita. Ya, kita memuji nama. Iya, senang dong libur. Oke, adik-adik, sebelum kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Sudah ya? Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu kami boleh dapat mendengar dan kami melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Berkati kami semuanya, juga internet connection. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, amin. Nah, adik-adik, nah ini Koyo punya panggil aja nih guru ya, Guru Toto ya, Guru Toto. Dan ini ada muridnya. Nah, ini ada muridnya. Namanya Teti. Nah, ini ada gurunya. Gurunya datang nih, guru sekolah minggu nyamperin sama Teti. Gurunya bilang sama ke Teti, ya, Teti, kenapa kamu nggak masuk ke sekolah minggu? Terus si Teti bilang, aku nggak mau, karena ada si Budi. Si Budi itu nakal, jahil, mukul. Ya. Terus gurunya bilang, kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, kamu harus berdoa. Si Budi ini orangnya nakal. Ya. Lalu Teti tidak mau memaafkannya. Ya, tapi gurunya bilang kamu harus memaafkan. Sama seperti Tuhan Yesus memaafkan dan mengasihi. Lalu si Teti, oke, baiklah, saya akan mengasihi, saya akan berdoa. Oke, mari kita pergi ke sekolah minggu bersama-sama. Nah, mereka pergi ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bercerita, kita akan mendengar tentang seorang Saulus. Ya, seorang Saulus. Nah, adik-adik, siapa yang tahu Saulus? Siapakah saya ini? Mungkin slide-nya sebelum itu. Nah, ini Saulus ya. Siapakah saya? Saulus. Orang-orang Kristen di Yerusalem itu takut sekali kepada Saulus. Ya, Saulus orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus karena dia membenci kepada orang-orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Ia mendengar bahwa semakin banyak di Yerusalem itu percaya kepada Yesus. Ia sering pergi ke rumah dan mereka berdoa bersama, mereka sharing bersama. Saulus tidak suka. Ya, Saulus menangkap, memenjarakan orang-orang Kristen, lalu dipenjara dan dipukuli, bahkan dibunuh. Itu sebabnya orang-orang Kristen tidak suka sama Saulus, takut karena takut dipenjarakan, karena takut dibunuh, ya dikejar. Oh, gitu ya. Kalau orang-orang datang melihat Saulus, mereka lari ketakutan, mereka bersembunyi. Ya. Nah, adik-adik, suatu hari Saulus menaiki kuda mau pergi kemana? Ke Damsyik. Ya, ke Damsyik. Ia tidak sendiri, tetapi bersama teman-temannya. Oke. Apa yang dilakukan di Damsyik?
Di sana banyak orang Kristen, adik-adik. Ya, dia mau menangkapnya, lalu membawanya ke Yerusalem. Nah, jadi Saulus ini pergi ke Damsyik, mau menangkap orang-orang Kristen dan dibawa ke Yerusalem untuk dipenjarakan. Ya, hari itu sangat panas sekali. Saulus naik kuda, ya, naik kuda dengan cepatnya. Tik-tok, 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 ya, naik kuda. Pergi kemana? Ke Damsyik. Panas sekali. Dia tidak menghiraukan panas, dia tidak menghiraukan capek. Pokoknya dia harus sampai ke Damsyik. Ya, dia tidak sendirian, dia bersama teman-temannya. Nah, tiba-tiba di dalam perjalanan adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba Saulus melihat cahaya yang sangat terang dari langit. Ya, cahaya itu menyinari wajahnya hingga dia jatuh ke tanah. Ya, ia jatuh dari kudanya. Lalu apa yang terjadi setelah dia melihat cahaya yang terang sekali? Dia mendengar suara dari langit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapakah engkau? Lalu Saulus bingung. Akulah Tuhan Yesus. Wah, sekarang Saulus takut sekali. Apa yang harus aku lakukan? Dia bertanya. Lalu Saulus pergi ke Damsyik dan akan diberitahukan apa yang akan diperbuatnya nanti. Pergilah ke Damsyik. Itu pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mengasihi Saulus tanpa menghiraukan apa yang terjadi kepada Saulus. Ya, ketika dia membuka matanya, apa yang terjadi? Adik-adik, ketika dia membuka matanya, apa yang terjadi? Oh no, ternyata Saulus tidak bisa melihat, gelap sekali ya. Dia tidak dapat melihat apa-apa yang terjadi. Saulus berteriak, Saulus menjadi buta. Oke. Lalu teman-teman Saulus membawanya Saulus ke kota, ke Damsyik. Dia tidak dapat melakukan apa-apa karena dia tidak dapat melihat. Dia hanya duduk sendirian di ruang. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Dan orang-orang di sekitar itu takut nggak? Takut. Ada Saulus, tetapi Saulus tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, dia tidak tahu. Hanya ada satu yang tahu yang terjadi kepada Saulus, yaitu siapa? Ananias. Ya. Nah, ini adalah Ananias. Ananias adalah salah satu murid Tuhan Yesus di Damsyik. Oke. Tuhan Yesus datang kepada Ananias pada waktu sore hari dia berdoa. Tuhan Yesus berfirman kepada Ananias, pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Di sana ada kau temui seorang lelaki yang bernama Saulus. Dia buta dan sedang berdoa. Temuilah dia. Lalu Ananias bingung deh. Ya. Serius Tuhan? Saya harus datang untuk berdoa dan menyembuhkan Saulus. Dia akan datang ke kota ini untuk membunuh dan menangkap orang-orang Kristen. Nah, itulah dari Ananias. Tetapi jawab Tuhan Yesus adalah, jangan takut. Aku sudah memilih Saulus untuk menjadi muridku. Kabar baik kepada banyak orang. Ya. Ananias bangkit setelah berdoa, setelah mendengar dari Tuhan Yesus, hatinya berdebar-debar, dia takut, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika Ananias menemukan Saulus kelihatan sangat kurus, ya, dia tidak makan selama 3 hari. Ananias segera menangkapnya dan berdoa
dan memegangnya. Ia berkata kepada Saulus bahwa saudaraku, Tuhan Yesus menyuruhku untuk datang kepadamu agar saya mendoakan engkau dan engkau bisa melihat lagi. Wah, didoakan oleh Ananias ya. Saulus membuka matanya dan kira-kira Saulus bisa melihat nggak? Ya, Saulus bisa melihat lagi. Ia dapat melihat Ananias, ia dapat melihat sekelilingnya, dan berterima kasih kepada Ananias bahwa engkau sudah mendoakan saya, walaupun engkau memenjarakan saya, tetapi engkau mengasihi, tetapi engkau berdoa, tetapi engkau menjadi sahabat dan saudara untuk saya. Dan pada hari itu juga, Saulus percaya, Saulus dibaptis, dan sekarang Saulus menjadi murid Tuhan Yesus. Wow, keren nggak adik-adik? Inilah pertobatan dari Saulus. Ya, iya keren dong. Saulus di mana dia menangkap banyak orang Kristen. Ya, di dalam perjalanan Tuhan menangkap Saulus. Dan dia buta. Tetapi Tuhan mengasihinya melewati Ananias. Ananias berdoa untuk Saulus. Dan Saulus pun menjadi bisa melihat lagi. Dia percaya dan bertobat dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita tahu di Alkitab ada banyak kitab yang ditulis oleh Saulus. Ya, ketika bertobat, Saulus pun akan diganti namanya dengan Paulus. Ya, nah itu adik-adik cerita bagaimana Ananias bertemu dengan Saulus. Ya, nah untuk ayat apa yang dapat kita pelajari adik-adik? Oke, Tuhan tidak ingin membenci dan takut kepada orang. Dia ingin mengasihi dan mendoakan seperti Allah mengasihi kita. Ya, jadi adik-adik semuanya, kita harus mengasihi semua orang, termasuk teman-teman yang mungkin tidak suka sama kita, yang menjahili kita, ya. Kita harus mengasihi, kita harus mendoakan, sama seperti Allah mengasihi kita. Ya, siapa di sini yang mendoakan teman-temannya? Ada? Adik-adik? Ada ya? Nah, siapa? Kita bersyukur sekali untuk adik-adik semua bisa mendoakan kepada teman-temannya yang mungkin jahil kepada kita. Ya, kita mengasihi teman-teman kita. Nah, untuk ayat hafalannya dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Berkata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya. Oke, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Oke, kita menghafal bersama-sama ya. Kita menghafal di dalam hati. Ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Gampang kan? Ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Ya. Koyo kasih 2-3. Kak, tulisannya boleh di-zoomin lagi nggak, Kak? Tadi aku belum sempat baca. Oh ya. Nah, itu digedein. Atau enggak, Harrison bisa buka kitabnya dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Ya. Oke, Kak, kasih udah, Kak. Ya 2-3 menit ya. Ya, mungkin teman-teman bisa menghafal atau mungkin teman-teman bisa berbicara dalam hati. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Oke.
Sudah semuanya? Belum. Ada yang mau menghafal, adik-adik? Satu ya. Kak, telepon dan misal katanya mau pertama, Kak. Harrison, mungkin mau mencoba? Bukan, Kak. Si Michelle tadi angkat tangan katanya mau duluan. Oke, siapa aja boleh? Michelle dulu, Kak, katanya. Onel. Jadi siapa dulu, Kak? Terserah mau siapa dulu boleh. Saya. Yuk. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Iya, pintar. Good job, Lionel. Yang lainnya? Mako. Jika kalau Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihinya. Yohanes 1 ayat 14b. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 11b. Oke. Good job, Mako. Yang lain? Jovanka? Aku masih belum hafal. Oke, apa? Katanya itu, Kak, si Depo mau duluan. Oh, Devon. Oke, boleh. Ini, Kak, Devon, Kak. Nomor. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke, pintar. Good job, Devon. Misal, Kak, katanya selanjutnya. Belum. Kak Niko, aku izin ke toilet dulu ya sebentar ya. Kuisnya jangan dimulai dulu. Adin. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharuslah kita juga saling mengasihi. Iya, pintar. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Jefta. Ayat hafalan. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Oke, ya. Kak, Michelle. Oh, Michelle mau? Ya, iya, boleh. Kak. Jikalau 1 Yohanes 4 ayat Katanya minta ulang, Kak. Bentar, Kak. Katanya minta ulang. Oke, diulang. Kak, udah siap katanya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke, pintar. Ada yang lain? Saya, Kak, Harrison. Bukannya sudah tadi? Belum, Kak. Itu tadi si Devon. Oke. Yuk. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke. Terima kasih. Yang lain mungkin? Oke, adik-adik. Terima kasih. Demikianlah firman pada pagi hari ini. Jadi kita harus mengasihi karena Allah sudah terlebih mengasihi kepada kita. Oke. Saya kembalikan kepada Cici Tania atau Cici Monica. Silahkan.
Halo adik-adik, kalian tadi dengerin nggak Kokoyo cerita tentang apa? Dengerin semua kan? Sekarang aktivitasnya Cimonik nggak mau membuat sesuatu, tapi kita akan kuis aja langsung. Jadi nggak bawa PR ya ke rumah, oke adik-adik? Aku minta adik-adik untuk siapkan kertas, ditulis aja langsung A, nih, terbalik. A, terus B, atau C. Boleh langsung adik-adik buat A, B, atau C. Karena pilihannya di antara 3 itu. Aku kasih waktu 10 detik ya adik-adik untuk tulis A, B, sama C. Aku hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, masih 2. 1. Udah ditulis semua? Coba angkat. Berapa? Satu-satu aja sayang. Nih, siapa yang udah punya huruf A? Kasih lihat, adik-adik. Oh, Onel udah punya. Jovanka udah punya huruf A? Aduh, kecil banget, Beb. Oh, kalau bisa nih yang gede-gede kayak gini nih. Jadi kan kakak-kakaknya juga bisa sambil lihat. Terus siapa lagi yang udah punya huruf A? Adin udah ada, Adin? Coba lihat, Cimonik lihat. Jefta udah ada. Nah, mantap Adin. Betul. Harrison dan kawan-kawan. Gangguin aku nggak dengar. Marco, apakah kamu di sana? Aku di sini tadi Van gangguin aku nggak dengar. Oh iya, jadi kamu siapkan kertas. Ditulis A, tuh. Oke. Terus ditulis huruf B dan huruf C. Digabung. Karena kita mau kuis. Pilihannya antara A atau B atau C. Gitu. Nah, mantap tuh Harrison and the Gang sudah punya. Vio udah ada, Jefta juga udah ada. Gak ada kertas di Semarang. Pakai handphone juga boleh, Marco. Nah, itu Jovanka juga udah ada. Pakai handphone juga boleh. Cicinya kasih tunjuk kalau pakai handphone kayak gimana tuh. Huruf A, B, C. Tuh, kayak Cicinia tuh. A. Kalau huruf B gimana, Cinia? Huruf B. Dia susah. Nyusahin ya, Cimon. Huruf C. Nah, oke. Sudah siap adik-adik semua? Kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah Kokoyo ajarkan. Kak, bentar Marco di Kak. on cam. Melati belum Kak. Bentar Kak, si Melati lagi dicat. Oke, Melati. Nggak apa-apa, Cimonik sabar sekali menunggu kalian semua. Pasti kita semua bisa deh kerjain kuis-kuisnya. Soalnya kuisnya gampang banget, cuma 10 nomor. Ini nih, aku udah kirim. Kirim. Oh, gitu ya. Pakai ya udah deh, nanti kamu jawab aja di kolom chat. Terus lagi kayak gini biar tebel. Iya, boleh. Boleh ditebelin ya biar gampang lihatnya ya, Jefta. Kak, udah Kak Melatinya udah. Oke. Marco, mau on cam nggak? Dikasih lihat. Aku nggak punya kertas sih semua. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak pakai kertas. Pakai handphone boleh, atau Marco kan karena lagi nggak di rumah nih, lagi di Semarang. Di kolom chat aja A, B, atau C gitu ya. Oke, sudah siap semuanya? Soal nomor 1. Kakak Niko dibantu. Soal nomor 1. Kira-kira apa pertanyaannya? Ya, hari ini temanya Ananias berdoa untuk Saulus, seperti yang Kokoyo sudah ceritakan. Soal nomor 1. Saulus adalah seorang, Saulus berasal dari mana tuh? A, Yunani, B, Farisi, C, Sulawesi.
Kira-kira dia berasal dari mana? Kalau paling dekat sama kita Sulawesi ya, tapi apakah dia orang Sulawesi? Oke, sudah ada jawaban dari Lionel A, dari Adin B, dari Harrison dan geng A. Itu yang kertasnya pink, Devon jawab apa tuh? A. Jefta apa, Jefta? A. Vio dan Elo A. Jovanka, apakah kamu sudah ada jawaban? Marco A. Jovanka A ya? Coba kita tanya sama Kokoyo. Kokoyo, kira-kira Saulus adalah orang? Orang mana yo? Sulawesi? Nah, Tentu bukan. Ya, orang Parisi. Siapa yang jawab B? Adakah Cici Tania? Adin, tadi aku lihat Adin dari awal udah jawab B. Yeay, soal nomor 1, mohon maaf masih pada salah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Next soal. Di Yerusalem, Saulus datang untuk A. Mencari pekerjaan. B. Mewartakan Injil bagi orang-orang. C. Memenjarakan orang Kristen. Kira-kira Saulus tuh tadi kata Kokoyo di Yerusalem tuh ngapain sih? Apakah dia mencari pekerjaan supaya bisa beli permata, berlian dan banyak deh. Apakah B, dia mewartakan Injil bagi orang-orang? C, dia memenjarakan orang Kristen. Aduh, jahat banget ya. Kira-kira mereka ngapain? Silahkan. Dari Jovanka, dia menjawab C. Lionel menjawab C. Harrison and the gang, kalian sudah punya jawaban. Adin C. Jefta C. Vio dan Elo C. Harrison and the gang, silahkan diangkat jawabannya. C. Oke, kita tanya sama kakak Nia, Cici Nia, kira-kira di Yerusalem, Saulus datang untuk ngapain sih? Aduh, Cici Nia. Halo, tes. Hayo, kira-kira ngapain ya tadi? Untuk apa ya tadi? Aku jadi lupa. A, B, atau C? Untuk kayaknya C ya, Cimonik. Bener nggak tuh C? Iya, untuk memenjarakan orang Kristen. Jadi Saulus tuh awalnya tuh dia nggak suka banget deh kalau misalnya orang-orang tuh beribadah sama Tuhan. Jadi dia datang untuk mencari orang Kristen lalu dipenjarakan. Mereka nggak suka gitu kalau misalnya orang-orang berdoa. Yeay, adik-adik betul semua. Pinter, berarti tadi dengerin ya Kokoyo cerita tentang apa. Soal nomor 3. Boleh dibantu. Di kota Damsyik ada seorang Kristen bernama A. Andreas, B. Saulus, C. Ananias. Waduh, ini gampang banget ya. Tadi soalnya apa? Di kota Damsyik ada seorang Kristen bernama A. Andreas, B. Saulus, atau C. Ananias. Tadi siapa ya namanya ya yang orang Kristen yang beribadah sama Tuhan, yang nurut sama Tuhan, tapi dicari tuh, mau dipenjarakan. Oke, Vio dan Elo C. Jefta, kamu tadi jawabannya apa? Ditunjuk. C. Adin C. Harrison and the gang C. Onel C. Marco, kamu sudah yakin dengan jawaban kamu? Dan Jovanka juga pilih C, jawabannya adalah Ananias. Hore, betul semua. Betul ya, ada seorang Kristen bernama Ananias. Jadi, bukan Andreas ya, tadi kita nggak ada ngomongin tentang Andreas. Terus Saulus, bukan. Saulus belum percaya sama Tuhan Yesus waktu itu. Soal nomor 4, gimana masih pada semangat adik-adik? Baru soal nomor 4, Saulus pergi ke kota Damsyik mengendarai A. Kuda, B. Unta, C. Domba,
D. D apa? D, naik Gojek gitu. Kira-kira jawabannya apa adik-adik? Saulus pergi ke kota Damsyik mengendarai kuda, unta, atau domba ya? Vio jawab naik unta. Jefta bingung ya? Oh, naik kuda. Adi naik kuda. Harrison and the gang juga naik kuda ya. Onel naik kuda, Jovanka naik kuda. Betul. Saulus pergi ke kota Damsyik mengendarai kuda, bukan kucing. Gitu. Soal nomor 5. Aduh, kira-kira dari tadi yang paling banyak benar siapa ya? Kayaknya pada bagus ya nilainya nih. Soal nomor 6, Saulus terjatuh ke tanah karena A. Melihat Tuhan Yesus, B. Mendengar kudanya berbicara, C. Melihat cahaya yang sangat terang. Nah, tuh tadi Kokoyo kasih lihat tuh gambarnya. Si Saulus terjatuh ke tanah. Kira-kira dia ngapain ya? Apakah dia melihat Tuhan Yesus terus dia kaget, jadi terjatuh, atau dia mendengar kudanya berbicara? Kira-kira kudanya ngomong apa tuh? Atau C. Dia melihat cahaya yang sangat terang. Jadi matanya silau banget nggak kelihatan. Vio menjawab C. Jefta, kamu udah yakin dengan jawaban kamu C? Adin juga C. Harrison and the gang C. Lionel C. Marco udah yakin C? Jovanka C. Betul. Melihat cahaya yang sangat terang. Terus udah gitu ada suara ya dari langit katanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menyiksa aku? Nah, itu baru suaranya Tuhan. Tapi kan dia nggak lihat Tuhannya ya. Dia cuma lihat cahayanya. Nomor selanjutnya. Tuhan memerintahkan Ananias untuk A. Pergi ke Damsyik. B. Berdoa bagi Saulus. C. Pergi ke rumah Yusuf. Kira-kira tadi Ananias disuruh apa ya sama Tuhan? Oh, Onel udah jawab. Berdoa bagi Saulus. Coba kita lihat. Oh, Marco, B. Harrison juga, and the gang ya. B semua ya, udah yakin nih. Kenapa nggak pergi ke rumah Yusuf aja sih, Ananias? Adin, jawabannya apa, Adin? Jefta, B. Vio dan Elo, B. Adin, B. Jovanka, B. Betul, berdoa bagi Saulus. Bukan pergi ke Damsyik. Damsyik kan itu, si Saulus yang pergi ke Damsyik. Bukannya si Ananias disuruh sama Tuhan. Terus kalau pergi ke rumah Yusuf juga bukan. Tadi kan kita nggak ada cerita tentang Yusuf ya, adik-adik. Soal nomor 8. Hebat. Soal nomor 8. Ananias menyebut Saulus sebagai musuh yang menjadi keluarga, atau musuh yang menjadi saudara, atau C, musuh yang menjadi sahabat. Nih susah kan ya, mirip-mirip. Ada yang jadi keluarga, ada yang jadi saudara, ada yang jadi sahabat. Kira-kira jadi apa ya? Apakah kalian yakin dengan jawaban kalian? Jadi bebek. Jadi bebek. Jefta, pilihannya? Bingung ya, Jefta? B. Adin, B. Harrison and the gang, B. Onel, B. Marco, oh Marco musuh yang menjadi sahabat. Jovanka musuh yang menjadi saudara. Jawabannya adalah musuh yang menjadi saudara. Saulus, dulu kamu musuh aku, sekarang kamu adalah saudara. Begitu adik-adik. Ya ampun, ini chat sampai 87. Siapa sih? Astaga, Marco. Kamu jawabnya sekali aja, Marco. Banyak benar. Soal nomor 9. Kita sudah hampir habis ya stok soalnya. Setelah bertobat, Saulus berubah nama menjadi, tadi kan Kokoyo tuh ngomong tuh di akhir. Setelah bertobat, Saulus namanya jadi, gitu kan. A. Tidak berubah nama. B. Paulus. C. Silas. Kira-kira jadi siapa namanya? Atau jadi siapa? Kalian boleh kasih nama sendiri. Jangan ya. Jovanka sudah menjawab B.
Onel jawabannya apa Onel? Onel masih A, tidak berubah nama. Harrison dan geng yakin tuh B semua, 1B semua B. Marco B, Adin B, Jefta B. Tunggu aku Google dulu. Oh, dia googling dulu. Dan setelah bertobat, Saulus berubah nama menjadi siapa Kokoyo? Tadi Kokoyo udah sebut tuh. Siapa ya? Pak? Saya pilih B. Paulus. Gitu adik-adik. Yeay. Soal nomor 10. Ini ngangkatnya jangan satu-satu ya, bareng-bareng ya. Kan soal terakhir biar ada antusiasnya gitu ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 11 ayat 4b, 4 Yohanes 1 ayat 11b, atau C 1 Yohanes 4 ayat 11b. Dari mana ya? Ada yang masih ingat? Tadi kan kalian tuh ada yang hafalin, ada yang tutup mata, ada yang nunduk, ada juga yang langsung bisa lantang menjelaskan ayat hafalannya dari mana. Dan jawabannya adalah ayat hafalan hari ini diambil dari, kita minta jawabannya dari Kakak Niko. Nah, ngerepotin kan? Kakak Niko lagi operate OBS disuruh jawab. Dari mana? 1 Yohanes 4 ayat 11b. Ya, jawabannya C. Betul, adik-adik. Sekian kuis hari ini. Kira-kira susah atau gampang? Boleh kalian kasih pendapat? Yeah. Susah-susah gampang. Onel tadi hampir benar semua ya. Cuma Adin juga satu yang benar salah. semua. Jefta juga tadi salahnya cuma yang pertama. Vio dan Elo juga ya. Bisa semua adik-adik. Marco juga tadi ya cuma salah 2 apa berapa gitu. Yang penting kalian semua paham cerita hari ini bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan mendoakan bagi mereka yang bikin kita takut, bikin kita sedih. Oke adik-adik? Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu. Jangan left dulu, kita belum doa tutup, aku serahkan kembali ke kakak Nia. Thank you semua. Oke. Sebelum kita tutup, tadi kayaknya ada deh yang mau berdoa. Siapa ya tadi? Tadi Veron ya kan? Verin mau berdoa, Verin. Buat doa tutup. Dibantuin Koko Marco. Mau nggak Veron? Koko Marco bantuin ya. Gak mau. Ini. Bapak itu hari. Ini kita udah menunggukan firman dulu, tolong berkati kami, amin. Udah tuh gitu. Harusnya gitu. Ngikutin tadi. Gimana Veron? Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke begitu. Udah. Atau Koko Marco deh yang berdoa deh. Tadi aku udah. Lagi dong, lagi belum siap. Teman-temannya belum siap. Malam Tuhan. Oke, selamat pagi Tuhan. Hari ini kita udah mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Thank you semuanya yang udah join. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan. Thank you semuanya. Sampai ketemu.